pas gue bangun-bangun tiba-tiba kaki gue kayak ketarik dan ada di bawah meja. Dan dia suka ayun-ayunan di pohon bambu itu. Jadi kayak suaranya itu terbang gitu. Nama gue Linda Lestari. Di sini gue mau cerita pengalaman pribadi gue yang gimana ya, kalau menurut gue serem sih, sampai gue aja parno sampai sekarang. Takut kejadian lagi. Oke, kita langsung masuk ke cerita aja. Untuk cerita yang menurut lo paling seram itu yang mana? Yang di rumah. Di rumah. Itu kenapa itu di rumah tuh? Tahu rep-rep gak sih? Rep-rep. Oh, rep-rep kayak sesak nafas gitu bukan sih pas lagi tidur? Bukan. Oh, bukan. Lo tahu rep-rep apa? Tahu. Gimana tuh? Itu kayak lo misalkan tidur nih. Hah? Terus keinjak badan. Kayak Mas Setan. Gitu, bener. Tapi kan gak ke dadanya. Oh iya. Jadi waktu itu gue waktu itu kan insomnia banget tuh. Tidur tuh kayak jam 3 subuh, jam 4 sampai pagi pun pernah. Nah, pas jam 3-an gue coba buat tidur, gue paksain tidur. Baru banget beberapa menit, belum nyampe lama banget tuh badan gue kayak nggak bisa digerakin. Terus apa ya, kayak ketindihan gitu kan di sebelah gue ini tuh hitam gede banget. Di situ gue udah panik, udah istighfar segala macam, takut lah intinya. Terus pas gitu gue bangun, gue sambil teriak-teriak pun nggak ada yang denger ya, namanya kita ketindihan ya nggak sih? Itu sorry gue potong. Itu dalam kondisi ketindihan itu lo sadar apa lo dalam kondisi tidur gitu? Maksudnya lo kondisi tidur nggak sadar gitu, atau mungkin lo tidur nggak sadar? sadar. Jadi gue berasa sadar melek, tapi semua tuh hitam semua. Hitam semua. Terus badan gue nggak bisa digerakin sama sekali. Gue teriak nyokap gue pun yang ada yang dengar. Terus yang gue anehin kan kalau ketindihan gitu ya mau gimana ya? Lu gimana gue ceritanya? Nggak apa-apa, ceritain aja. Ceritain aja. Terus takut gue jadinya. Terus udah gitu takut, tuh sebelah kita ada yang lebih serem. Terus udah gitu tuh gue coba buat istighfar, terus istighfar, gue nggak bangun. Pas gue bangun tiba-tiba kaki gue kayak ketarik dan ada di bawah meja. Jadi kan itu apa sih, kasur gue di sini, kasur gue tuh ada meja. Tiba-tiba kaki gue tuh di bawah meja itu. Oh, jadi kayak ada yang narik dari bawah meja gitu? Iya, ada yang narik. Itu di kaki lu berasa tuh yang narik? Berasa. Posisi situ ada siapa aja? Sendiri, gue tidur sendiri. Lu sendiri? Gue tidur sendiri. Terus kebiasaan tuh sama nyokap tuh selalu dimatiin lampunya. Nah, gue udah bilang jangan dimatiin lampunya tuh, karena hawanya juga nggak enak. Epic juga sih. Nah, terus gue kayak gitu nggak sekali dua kali, tapi sering. Kalau di Bogor, kalau di rumah tuh sering banget, sampai gue parno nggak mau tidur di kamar lagi. Sampai sekarang tuh gue jarang tidur di kamar karena itu takut ketindihan lagi. Terus masalahnya kan kalau ketindihan gitu kita nggak sadar, berarti kita dibawa sama alam gaib itu. Oh, jadi kalau misalkan emang kita nggak sadar gitu, itu berarti tandanya kita lagi dibawa sama si setan itu? Enggak, kalau kita nggak sampai bangun. Oh, nggak sampai bangun? Kita dibawa sama itu. Setengah sadar kita udah ada di dia. Di dia itu, setahu gue. Cuman ada yang lucunya gini, waktu itu kan udah tuh di kamar gue udah sering kayak gitu. Nah, pindahlah gue ke kamar nyokap. Tidur di kamar nyokap, pas habis azan asar ketindihan lagi tuh. Sama jin itu. Sama mantan. Iya. Terus tolong jangan bawa mantan. Iya, sensitif nih, sensitif. Masa di kamar ibu? Di kamar ibu ada mantan. Ngapain itu? Terus yang gue anehin pas gue ketindihan itu suara mantan gue. Minta maaf. Oh, itu kiriman kali? Gak tahu, gue pun gak tahu. Gak gue sebutin ya namanya Mantan lu siapa. udah mati belum? Belum, masih ada. Sampai sekarang. Tunggu, maksudnya suara mantan itu manggil atau gimana? Bukan manggil, dia kayak iya, udah
gue minta maaf kalau gue punya salah kayak gini-gini, kayak gimana ya, nggak ngerti deh gue juga. Itu yang gue anehin sampai sekarang pun gue ingat. Tapi lu pernah cerita nggak ke orang tua lu kalau lu sering ngalamin itu? Kalau rep-rep gue sering cerita, sampai kamar gue pun dibersihin emang adaan. Ada 2, yang tinggi gede itu sama yang cewek tuh. Tapi kok masih bisa ada suara Ih, mantan lu ya? suara Itu mantan kamar iya. nyokap loh, makanya gue bingung kok ada suara Dia mantan ngirim kali. gue. Mungkin Mungkin Atau bisa emang lu jadi. kangen? Iya, kangen kita Aduh. ditolongin ya. Ya dari semenjak itu, nah ya udah gue coba tuh, walaupun gue gimana ya, walaupun gue ngerasa nggak banyak salah lah sama mantan gue, ya udah gue coba buat minta maaf. Akhirnya tenang, nggak ada suara itu, tapi tetap gue ketindihan terus. Sampai sekarang tuh kalau lu balik ke Bogor Sekarang udah nggak. udah rela kayak itu mantan. Enggak, tapi ketindihannya kalau sekarang enggak. Kemarin gue di kosan itu sempet ketindihan di kosan yang di Kalibata. Kapan ya, enggak, belum lama sih. Yang di Kalibata itu ketindihan lagi, posisi emang lagi badan lagi sakit, lagi nggak enak. Sebelah itu tuh nggak bisa digerakin, pegel. Nah nyobalah tidur ke sebelah tembok. Pas tidur ke sebelah tembok itu ditindihin lagi, hitam lagi, udah istighfar terus. Pokoknya setiap gua ketindihan selalu gue istighfar. Itu durasi lu biasanya ke Ketindihan, ketindihan berapa menit? Gak nyampe 5 menit, guys. Baru semenit atau 2 menit lah. Bener sih, kita baru rep langsung kena. Bener-bener mantan. Pernah sampai sama nyokap tuh digituin dulu pas gue sering kena tuh. Makanya tiap pulang ke Bogor tuh nggak pernah lah tidur di kamar, ngeri. Kecuali emang ada temennya baru. Nah yang di kosan ini gue ceritain ya, di kosan ini lebih serem. Lebih seremnya kenapa? Karena yang satu itu ada ular di kosan gue, di kasur. Ular beneran ular gitu, ular asli apa? Mimpi itu mimpi. Oh, Abis erep-erep mimpi. nih, abis erep-erep. Gue abis erep-erep kayak gitu sempet bangun kan. Ya alhamdulillah bangun. Kalau nggak bangun ya udah gue dibawa tuh sama si jin itu Kemana Majalengka? ke Pamulang. Setan Majalengka. Terus udah gitu, udah erep-erep kayak gitu, bangun nggak bisa tidur lagi, nyobalah buat tidur lagi, mimpinya ada pocong di depan kosan gue, di kamar kosan gue, merinding gue. Ada 2, Malas batuk kayak begitu tuh. ada dua merinding sumpah. Pas dibuka ada kolektor. Itu ada 2. Debt collector gak tuh? Bercanda mulu. Ada 2, yang satu ngejar, yang satu enggak, dia jagain di pintu. Terus Itu lu masih keadaan mimpi tuh. mimpi, itu mimpi, nggak mungkin nyata lah. Serem juga Tapi kalau biasanya nyata. kayak begitu emang beneran dia ada di depan. Iya biasanya Emang kalau iya? mimpin. Itu jendela tuh sempat gue buka, kena gerah. Terus udah gitu ular di bawah kasur. Tuh kalau kayak gitu tandanya apa sih? Kalau Kalian feeling gua tahu sih- nggak? Kalau feeling gue lu ada yang ngikutin itu. Gue sih sempat baca-baca, emang kayak gue tuh digangguin jin. Kalau kayak erep-erep, ada ular, Tapi waktu itu digangguin jin. waktu kamar lu dibersihin sama Ustadz, kata Ustadznya itu apa? Kalau itu gue nggak tahu karena kan gue di Jakarta. Yang pasti bersihin itu nyokap. Itu kan karena gue pernah ada tempelan wallpaper gitu loh, kayak bukan wallpaper sih, kayak tempelan kucing di Bikin dinding. gambar tengkorak. Logo Kayak Avenger gitu. dong. Lanjut lagi. Logo Avenger. Ternyata katanya jadi setan tuh demen di tempelan-tempelan kayak gitu. Emang. Bener kan? Kalau katanya makanya sih itu gitu. sampai dicopotin semuanya. Terus setelah dicopotin kagak ada. Nggak Lanjutan tahu, karena kan nggak jarang diisi. Kalau sendiri gue nggak mau ngisi. Oh. Kalau ada temen Baru nginep lo isi. baru gue isi. Mana undang gue, Lin? Hah? Jadi enak ntar di kamar. Enggak, yang bikin gue penasaran tuh soalnya lu selalu ketindian gitu. Iya sering banget ketindihan. Nah itu mungkin benar kata si Aldi ya bang ya. Tinjak dadanya. Enggak. Kalau gue sih pernah sih ngalamin kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue nggak cuci kaki, nggak cuci muka, nggak cuci tangan, Kalau pas pengen tidur itu gue pasti kerap-kerap, kalau nggak mimpi buruk.
Tapi Berarti kalau jangan-jangan lu jarang cuci kaki. enggak, kalau itu kan gue sering. Kayak gue nggak cuci kaki, cuci muka Ya, itu gue sering. pantesan. itu Tapi itu yang bikin faktornya itu. ya Menurut gue harusnya sih. itu setiap hari dong gue kenanya. Ini kan nggak ada jeda. Terus yang gue anehin kenapa ada suara mantan gue gitu. Ya mungkin itu pas- sih yang dipertanyain itu pasti Iya. mantan lu Iya sih. sih kalau yang Takutnya Itu. kita nggak boleh sujon juga sih. Tapi aneh aja lu zaman sekarang masih ada yang Masih main ada. Masih ada bener-bener. kayak gitu. Kemarin gue dapat Itu udah lama sih. Yang di rumah gue tuh pertama kali tuh udah lama pas mata gue lagi iritasi juga. Terus kan di kamar gue, kamar nyokap tetap gue kayak gitu juga. Terus di rumah kakak gue pun sama, gue kayak gitu. Cuman di kosan ini baru-baru di kosan yang di Kalibata tuh. Tapi pas di rumah lu, selama di rumah lu, selain lu ada yang pernah kayak gitu? Enggak, gue doang. Lu doang sendiri? Serem sih. Gue doang. Makanya aneh. Lu disukain kali sama jin? Gak tahu. Gue tapi juga tapi ada serius itu. loh, jangan salah. Hmm. Jangan salah, gue pernah baca berita sih, gue juga nggak tahu sih beritanya beneran atau bohong. Jadi cewek itu bisa disetubui sama jin itu loh. Tapi kan disetubui, gue emang disetubui. Ya kita kan nggak ada yang Nggak tahu. tahu pas lu di Iya. Dia jalan Dia gitu. jalan. Jadinya. Nggak usah takut sih. Soalnya sampai sekarang pun gue masih parno kalau misalkan dada apa ya, jantung gue deg-degan banget nih, deg-degan. Terus kasur udah kayak ada yang ngegitu-gituin tuh. Gue udah parno, udah takut. Sampai gue bilang jangan tidur, jangan tidur. Gue takutnya ketidian lagi. Itu. Obat tuh udah tahu tanda-tandanya kalau Udah mau tahu. kejadian nih. Wih, saking seringnya Baru tuh. kemarin tuh, baru kemarin yang gue balik ke Bogor, kan tidur di rumah kakak tuh. Pas pagi-pagi tuh gue baru tidur lagi, kerasa kayak gitu. Sampai gue bilang jangan tidur. Bangun lah akhirnya gue. Ketidur lagi karena takut. Kaki gue udah kayak ada yang apa sih, njot-njotin gitu loh. Iya, ngerti. Kasurnya kayak gitu, sampai jantung pun deg-degan udah parah deh. Udah serem banget. Itu apa yang lu paling lu takutin dari kejadian reprop lu itu? Ya takut gue nanti Nggak balik gitu. dibawa, iya nggak balik. Menurut gua Makanya enggak sih itu. Dibawa ke Majalengka. Kebumen. takut. Sampai yang jadi pertanyaan itu gue kenapa ya kayak gitu terus gitu, gimana cara buat ngilanginnya gitu. Lu udah pernah nyoba ke ustadz gitu nggak sih atau orang-orang pintar? Oh, itu cuman baru- bersihin, iya, kamarnya. bersihin rumah doang. Coba Emang deh lu cek deh. Lu Takutnya sampai sekarang masih ada yang ketempelan mantan lu. Jangan di belakangnya ada lagi. iya, jangan ada yang ngikut nih. Dia sebenarnya Ngikut dengar. kemana? Dengar. Iya, ngikut kemana gitu. Udah itu yang paling gue takutin, harap-harap. Oh, terus belakangan ini udah nggak ada lagi ya? Cuma Itu tadi yang baru doang, kemarin yang itu. hampir gitu. Iya, hampir doang. Jangan sampai dia Tapi lu pernah kesurupan enggak? Kesurupan enggak? Cuman waktu itu pernah kayak apa ya? Udah bukan Helin. Kayak ini udah Enggak. bukan gua nih. Bukan gua nih. Bukan gua nih. Terus yang ngaca ini siapa? Enggak, waktu itu berantem, nangis kejer. Berantem sama siapa? Adalah pokoknya. Cie, ada yang ngulik. Ada kolektor. Tadi Udah lama, Oh, udah bukan. lama tahun lalu. Itu berantem. Ya mungkin kayak kecapean ya, kayak nenek gitu deh, mau bawa gue kayak gitu. Nah akhirnya minta keluar sih, tapi nggak kesurupan. Nenek-nenek Iya, pengen nenek. ngajak lu. Heeh. Kayak nenek gue mungkin Lu ngerasain nggak tahu gitu? kayak ada lingkaran putih aja. Ingat gak gitu ciri-cirinya? Itu tiba-tiba gitu, pas Nen? lu lagi nangis tiba-tiba muncul gitu Iya, lingkaran. nangis capek gitu. Dan gue cuma minta gini, bawa gue. Kayak gue udah frustasi aja. Lu udah pasrah tuh ya. Iya. Tapi Pas emang gue biasanya berantem gitu itu. aja. Bener emang dia pasti. Maksudnya kalau misalkan lu bawa gue begitu beneran datang dia. Iya, gue minta bawa gue karena gue udah capek, udah kayak gimana deh, udah punya masalah segala macam, terus berantem kayak gitu. Pernah tuh gue kayak gitu sekali doang. Akhirnya dikeluarin lah. Apaan dikeluarin? Maksudnya tuh disadarin. Oh, Disadarin gue nya sama. sama itu gue. Oh. Tapi ingat gak ciri-cirinya gitu? Enggak di apa ya? Enggak diliatin, cuman gue kayak ada lingkaran putih aja. Enggak diliatin. Tapi gue bisa ngebayangin situ. Masih Kan- nenek-nenek PUBG. Tiga. Coba lu bayangin nenek-nenek main PUBG gimana? Makanya gue bingung. Nenek-nenek di PUBG. Tapi lu tahu nggak sih sebenarnya ada prop itu ada teori. Ada teori ilmiahnya. Iya, ada teori ilmiahnya juga, ada teori biologisnya. Jadi
gue pernah baca itu katanya kalau kita terlalu lelah nih seharian ini kita terlalu lelah itu tidur bisa apalah pokoknya intinya tuh. Iya tahu kayak istilah kedokteran gitu kan. Iya, Tapi masa lu istilahnya. capek mulu. Iya makanya Kalau gue disebut- capek mulu. Kalau disebutnya sleep paralysis. Iya. Itu jadi kayak terlalu capek. Jadi seharusnya kita udah bangun tapi apa kalau berkata nyawanya belum nyatu. Kalau orang-orang bilang kan nyawanya belum nyatu, iya. ibu nyawanya belum Belum nyatu. ngopi. Jadi kayak belangap longo gitu. belum Kalau comeback. ini kan Iya, nggak pelangap jadi mungkin kan longo. udah capek banget gitu. Kalau ini kan nggak pelangap-pelongo, jadi orang ngeliatnya gue tidur aja. Padahal gue Tapi nggak juga tidur. pernah sih kayak begitu. Tapi Kalau- gue padahal kalau- nggak tidur. Lu nggak tidur? Maksudnya, tapi gue tuh tidur gitu loh. Tidur tapi kayak nggak tidur. Orang ngelihatnya gue tidur, padahal gue kayak gue lagi Melek gitu. berusaha ngelepasin si bayangan hitam itu loh. Ini kan hitam gede, nggak kelihatan. Ih serem deh pokoknya. Ih, serem-serem. Serem deh. Coba deh yang pernah ngerasain erep-erep pasti tahu kan gimana Hitam gede, rasanya. Gimana nih? Gimana tuh rasanya? Iya, Gua gimana? juga- gua pernah Gimana nih. nih? Coba. Tapi lu penasaran. Iya. Kencok gak ada dalam. Enggak, waktu itu kan gua anaknya kan asal-asalan banget ya kalau tidur. Iya, sih, kelihatan. Gua kalau di rumah tuh tidur di mana aja. Suka waktu dulu sih gue suka tidur di ruang tamu. Meja makan. Sengantuknya gue deh. Iya benar. Sengantuknya gue. Nah, gue tidur akhirnya di kamar. Gue tidur di kamar. Arah gue tidur tuh ngarah ke arah Pintu. selatan. Oh, kira Bukan ada ke kiblat. pintu. Arah pintu ke arah pintu. Iya kan nggak boleh. Gue ke arah pintu tidur. Nah, gue ngerasain juga tuh yang kayak Elin alamin. Rep-repan. Gue kerap-kerap, gue pengen bangun nggak bisa, dada gue nyesek sampai keringet dingin gue, sampai gue teriak-teriak tolong nggak bisa. Nolongin. Sampai berapa menitan itu gue, sampai semenit lebih lah, kayak begitu terus itu sampai gue nyesek banget. Pas di menit terakhir, gue denger suara kakak, Ih anjing gue merinding sih. kakak. Emang lu punya adik? Nggak tahu gue tuh. Terus adanya nggak ada yang Ntar. manggil kakak. Kakak. Adik gue semua tuh manggil gue Aldi songong. Nggak ada yang manggil kakak. Itu gue bener-bener saking gue takutnya tuh gue bener-bener kayak pengen kencing tapi gue malu. Kencing malu. Enggak, ini serius. Pas gue ada yang manggil kakak itu gue udah keringet dingin banget sumpah. Terus gak lama kemudian sebelum gue sadar di bagian apa itu namanya pintu. Di bagian pintu gue kan ngegantung-gantung baju gue. Itu semua bergantungan baju gue jatuh serentak seret. Ih, Dari situ gue sadar, baru gue bisa bangun. Ya berarti ada yang nempel di baju-baju itu tuh. Gue feeling gue. Itu doang sih pengalaman Cicak, gue paling gue takutin tuh ada yang manggil gue kakak. Ih epic banget sih. Suaranya suara anak kecil. Suara anak kecil. Aduh. Ya. Lu pernah serem kan kalau erep-erep lu gitu. pernah gituin anak orang kali? Anak orang pas main gue selengkat. Kali itu penyebab itu. Iya. Siapa tahu abis lo selengkat orang yang meninggal terus Iya, ngantuin lu. Gue sampai tuh gak berani tidur di kamar gue. Random gue tidur gue. Kadang di kulkas. Barang sama terong ya. Berarti itu serem. Takut gue tuh. Udah ada skip. Kalau lu Ca ada nggak Ca? Nggak ada kalau gue. Ini kan punya dasar sumber. Oh iya. Lu di samping sini. Sembarang lu. Di samping sini. Aduh. Kalau gue kurang sih kalau untuk sleep paralysis gitu. Gue kurang percaya. Tapi emang kalau dibilang ya namanya percaya nggak percaya ya. Soal kalau orang namanya rep-repan itu, gue kan belum pernah ngerasain. Tapi dari beberapa orang yang ngerasain, gue pikir. Tapi ya mungkin sampai itu munculin suara itu menurut apa? Iya makanya gue mikirnya selalu kita kan kalau namanya ya gimana ya kalau orang selalu kayak muncul aja nih fakta yang sleep paralysis ini. Ini kan ilmiah itu ilmuwan itu untuk bikin kita selalu pikir positif gitu. Tapi kalau untuk mikir realitanya lah ini orang yang ngerasain langsung loh. Iya. Nah itu nggak bisa dijawab sama ilmuwan. Makanya. Tadi sih gue mikir itu cuma gue mimpi, tapi itu barang beneran jatuh dan ada yang manggil gue. Ya iya itu. Barang jatuhnya tuh nyata. Nyata. Ih. Terus lo ambil-ambilin dong kan. Enggak lah, gue langsung kabur cuy. Gue gak punya kekuatan itu aja. Serem deh pokoknya yang erep-erep kayak gitu. Ada kali itu baju kagak gue angkat-angkat sampai beberapa hari. Tapi ngomong-ngomong pocong nih, dari pertama gua ngeliat lu nih, gue pengen bongkar tapi ntar malah takutnya gimana ya? Enggak, lu bilang tadi lu rep-repan terus lu liat ke pintu lu ada liat pocong gitu.
di depan pintu kosan ada Di depan 2 pintu, pocong, iya, ada yang 2 satu pocong. ngejar, yang satu jagain. Tapi bukan di kosan yang waktu itu, sebelumnya. Nah tapi soal pocong ini nih, gua ngeliat kayak ini pocong ini bukan yang orang di kosan deh. Ini udah lama pocong ini. Bisa nggak bahas pocong gak sih? Gue ngeribet deh. Iya, Serius. soalnya gue nih ya. Gua dari yang gue lihat dari pas pertama dia datang nih, pas dia bilang pocong, tadi gue bilang, gue ngeliat dia tuh benar tadi pas kita ketemu gitu kan di depan, gue bilang ini pocongnya nggak baru-baru, dia udah lama deket sama lu. Oke, selalu ngikut Tapi gitu. Apa? Iya, emang Apa lu lama. sebelumnya ada cerita pernah ketemu pocong apa gimana gitu? Pernah. Nah kan, coba lu ceritain dah. Waktu itu kan lagi kumpul-kumpul tuh Hmm. sama teman-teman, sama pokoknya Gue mau siapin keluar. diri dulu. Enggak, gue maksudnya gue kalau bahas pocong tuh ngeri sama. Iya, ini pocongnya juga ngeri gitu kan, sampai gue tuh sampai nggak mau keluar malam lagi. Itu kan kejadiannya malam. Arah mau balik, gue bertiga sama kakak-kakan gue sama mantan gue juga. Nah pas ke belok ke rumah kakak-kakan gue, kita fokus ke depan. Ternyata depan kita ada pocong. Tapi pocongnya itu dari agak jauhan sih, cuman kelihatan banget. Itu posisi jam berapa? Hampir tengah malam sih. Gue nggak tahu jam berapanya. Nah terus Terus udah gitu, sampai gue bilang, "Kak, itu apaan kak? Serem banget kak. Dek, pocong deh kayaknya deh." Terus sampai gitu kan. Terus, "Kak jangan dulu masuk." Gue sampai belokin. Iya, gue bilang, "Kak jangan dulu masuk." masuk ke mana, ke rumah? Ke rumahnya, kan gue nganterin dia balik. Mantan gue nungguin di sebelum gang rumah dia. Terus udah gitu, dia aku juga takut. Yaudah kan gue belok ya, takut tuh. Gue balik lah. Pas itu balik lagi, kan ngejemput mantan gue tuh, mantan gue nganterin balik. Pas balik lagi tuh masih ada. Itu dia bener-bener kayak ngeliatin gue sama kakak-kakan gue, mukanya gimana? Ih, mukanya serem deh, mukanya anjir. Lu bayangin sendiri lah ya. Mukanya, lu bayangin deh, mukanya serem banget. Kayak apa ya, hancur kayak gitu, tapi pocongnya pendek. Anehnya itu pocongnya pendek. Mungkin karena Body mungkin karena streaming nih, body streaming terhadap setan nih, tidak bagus, Hati-hati, tidak untuk dicontoh. Itu pasti dicengin pocong-pocong lain. Pendek lah, pendek. Takutnya ada yang komen gitu kan. Dislike ya kan. Saya sebagai pocong tersinggung. Saya nggak pendek-pendek amat. enggak, mungkin karena gua ngelihatnya jauh, jadi kelihatannya kayak pendek. Udah gitu kan dia kayak di dalam pagar rumah gitu loh. Rumahnya emang gede, serem juga. Nah kayak gitu. Sampai pas balik lagi tuh masih ada. Sampai nyampe rumah tuh kebawa bayangan-bayangan itu deh. Terus ternyata kakak gue sama ponakan gue pun di deket rumah. ngerasain? Enggak, dia ketemu juga. Tapi pocongnya beda. Pocongnya pocong merah. Oh, gue kira pocongnya lebih tinggi. Pocong merah. Iya. Ini pocong merah biasanya. Pocong merah. Oh iya, kan kakak gue sama ponakan gue bisa ngelihat. Ponakan gue masih kecil waktu itu, sampai dia pun sakit pas ngelihat itu. Tunggu, maksudnya pocong merah itu penuh darah kali ya? Mungkin kan gue nggak ngelihat kalau yang merah Itu ngeliatnya di mana? deket Itu rumah. pas deket Pas gua rumah balik. pendiri partai PDI. Pas gue balik gue cerita, kakak gue pun cerita kayak gitu. Diding ngeliat pocong merah itu. Iya, Oh, tapi sampai kalau pada sakit Yang kalau gue lihat nggak merah sih. Terus? Putih. Itu berarti biasa aja. darah dong. Iya. Enggak, mungkin yang darah. gue lihat ketemu tadi gue bilang yang rarep-repan ini dia putih, enggak merah. kalau yang ada Oh, yang depan emang putih. putih. Iya. Begitu juga yang tadi gue lihat di depan lu. Ih, jangan gitu dong, takut. Enggak, tapi gue penasaran deh. Setahu gue tuh yang merah itu kuntilanak. Kalau kuntilanak merah ada. Pocong kan gue bilang pocong Iya. partai. Di endorse ya. Kan kapan di endorse. Mungkin itu darah atau apa gitu, nggak Tapi gue ngerti ya. pernah baca artikel gitu kan, searching. Gue lihat kalau yang warnanya merah itu benar-benar dendam. Gak tahu ya, percaya Sumpah. nggak percaya. Cuma katanya Mungkin lu yang ada kalau yang merah dendam itu kali. Pernah salah gitu. Itu bukan gue yang ngeliat, Bukan kakak dia. gue sama Oh, kakak-kakan gue yang gue. Nah jadi pas gue ngeliat pocong yang sebelumnya tuh yang kata gue mukanya hancur, yang kelihatannya lagi pendek. Ya, Pas skincare. nyampe rumah, kakak gue cerita, Di terus body ponakan shaming gue banget juga ya. sakit. Enggak, sumpah gue ngeliatnya kayak gitu, mungkin karena jauh gitu loh ngeliatnya. Mungkin karena jauh jadi kelihatan pendek. Mungkin. Oh. Itu tuh pokoknya serem banget sampai gue gak mau keluar malam. Soalnya kenapa nggak mau keluar malam? Di rumah gue banyak kan kuburan, Ih, Itu sih. kuburan, pohon bambu segala macam. iya. Sampai kalau pulang malam lari.
Ya kalau soal yang merah itu tuh, kalau sama yang kayak merah-merah, dia merah kayak gitu, itu biasanya dia matinya itu bener-bener dendam. Mungkin Jadi gue emang- nggak tahu itu nggak. Tapi nggak ada urusan sama yang dia tongolin gitu. Biasanya Belum dia tentu, Cak. langsung Kita kiriman. celakain biasanya. Iya, dia biasanya langsung celakain. Celakain ya kita dalam arti dia taruhlah yang sering gitu kecelakaan gitu. Itu bukan kan kalau di Oh, dia film matinya nggak terima. iya, dia Iya. mati nggak terima. Pokoknya dia ada sesuatu yang benar-benar belum dituntasin gitu katanya. Matinya penasaran. Bener-bener gitu. Kalau ya gue percaya nggak percaya aja sih. Mungkin dia pas mati, gue seharusnya nggak mati sekarang. Iya, gue nggak bisa nih, bos. Dia nggak terima gitu ya, kalau Nggak terima aja. kalau di kartu merahin tuh nggak bisa sih. Gitu. Kata pocongnya gimana tuh mau main bola? Kaki gue kayak pendek. Dikasih merah ya kan dia nggak terima. Nggak bisa sih, nggak bisa. Saya nendangnya pakai 2 kaki. Sorry Cong ya. Sorry, Cong. Lo didatengin nih bentar lagi malam Jumat. Sumpah gue merinding sih. Skip aja lah cerita pocong lah. Emang Ngeri ya sih. Apa jangan lo pernah punya cerita? Enggak sih, enggak gue enggak tahu kenapa, maksudnya gue kayak enggak tahu gue kalau cerita pocong itu gue kayak takut aja gitu. Tapi gue lebih serem kuntilanak ya dibanding pocong. Gue justru lebih serem pocong. Gue lebih serem orang. Iya, gue lebih serem orang yang Kenapa? kayak kuntilanak atau kayak pocong kelakuannya ya. Bukan penampakan tapi kelakuannya. Kalau setan nggak bisa megang celurit kan? Iya. Iya sih, benar setan nggak bisa pegang celurit. Megang iman. Iya. Asik. Iman dibawa dipegang. Ayo man, ikut gue man. Ikut gue man, gue pengen nyerang. Ternyata si Iman pocong yang pendek. Aduh, salah bawa deh gue. Jadi apaan? Jadi nyambung ya ceritanya ya. Aduh. Lu udah pendek ikut-ikutan. Pada Pak, jangan body shaming Pak. Ini setan tersinggung ini, pocongnya tersinggung kalau dengar nih, ya kan? Iya, Jangan. Oke. Itu udah lama. Mm-mm. Sekarang ini udah nggak pernah ketemu kayak gitu. Nggak pernah ketemu apa? Ya kayak pocong, anak kayak gitu. Oh. Takut, cuman kayak kalau merasakan masih suka merasakan. Ya namanya manusia. Tadi kan lu bilang sama gua, kata lu itu lebih serem kuntilanak gitu. Berarti lu udah pernah ngeliat wujud kuntilanak lu berarti? Belum. Oh, terus lu kenapa bisa bilang lebih serem kuntilanak ketimbang pocong? Sering ngeliat di YouTube kan? Ya, Itu bisa aja gambaran doang. iya itu bisa. Kita nggak bilang gambaran juga sih, kita juga nggak tahu kan gitu. Kalau ngeliat wujudnya nggak pernah, cuman kayak ngerasain tuh ada kayak di bambu kan biasanya kuntilanak kan? Berarti Iya, di bambu. pernah Di ya pohon bambu. sekilas gitu ngelihat. Kalau yang bayangan putihnya tuh itu, tapi gua nggak tahu ya itu kuntilanak atau enggak. Cuman kayak bayangan putih di pohon bambu gitu. Dan dia suka ayun-ayunan di pohon bambu itu. Ah gila, ya itu fix itu. Kunti. Tapi kan bisa aja kayak nenek gombel. Enggak. Nenek gombel di mana sih? Udah gombel. Soalnya udah nggak hits. Yang hits sekarang kuntilanak sama pocong. Hantu gayung Iya. aja. Itu kayu hilang. Suster shower ngesot, sekarang. suster Hilang. ngesot. Pokoknya 2 legend inilah nggak hilang-hilang nih. Yang paling kocak apa? Hantu gepeng. Kejepit lip. Emang iya apa? Iya. Lu Jadi nggak- dia bukan kejepit lip. Bukan gara-gara dia kelindas inian. Enggak, dia ada kejepit lip. Kejepit lip itu. Iya, aduh aneh sih itu. Udah kembali ke itu laptop, kembali ke laptop. Nggak kalau Kalau berarti kalau soal main-main dia di atas bambu itu, tapi bahaya juga loh kalau lu ada di sekitar di bambu itu. Karena kalau gue pernah dengar orang tuh kalau di bambu tiba-tiba turun begini, kita bayanginnya bambu kan tegak ya, tiba-tiba turun begini. Itu ada yang gelantungin. Ada yang gelantungin. Apalagi kalau dari pihak yang satunya lagi turun juga. Apalagi pihak sebelah nggak suka. Ah. Itu pasti RT langsung rame. Enggak kayak. Enggak. Jadi ntar kalau lu lewatin tolonglah. Merinding nih. lu lewatin Tolonglah. bambu yang dilengkungin itu, Jauh-jauh lu channel lewatin. habis. Itu lu udah beda alam. Hah? Kok Iya bisa? itu masalahnya si Iya, bambu itu gue pernah dengar tuh, gue pernah dengar. si bambu itu depan rumah gue yang dulu banget. Dulu banget gimana maksudnya? Gue pindah rumah itu udah 3 kali. Heeh. Hmm. Gara-gara sering digangguin tuh.
Enggak, emang gara-gara pengen dijual aja. Atau gara-gara tetangga yang nggak suka. Sering kebanjiran Iya, rumah benar. gue. Tetangga repot anjing. Sering kebanjiran makanya pindah. Gue sering ngusir dari rumah gue sendiri. Banget sih lo. Jangan main di sini. Lepasin rumah gua. Saya ini dalam rumah saya sendiri, Pak. Oh ya, maaf. Ngusir di rumah gue sendiri coba anjing gara-gara tetangga. Emang lebih pedes sih daripada setan itu tangga itu. Setan. Oke, Jadi lanjut. curhat. Iya. Jadi ini belum kelar nih iya. cerita Oh, nih. nih, belum Belum kelar. kelar. Ayo, maaf. Terus ada 3 bambu sih, cuman yang benar kita lihat Sorry gue potong. Ini bambunya deket rumah lo atau depan rumah gue. persis? Percis. Jadi rumah gue solokan sedikit tuh bambunya 2 gini yang kelihatan, yang satu lagi di ujung deket air sungai gitulah.